Saya Ignis Angelika dengan NIM 2118 10 10 10 53. Saya Fitri Hasana dengan NIM 2119 10 30 10 68. Saya Aulia Fadila dengan NIM 2122 10 10 11 08. Saya Monica Alvelia Talinta dengan NIM 2122 10 10 11 11. Saya Gafran Fernanda dari Teknik Elektro. Sampah bukan merupakan permasalahan yang baru-baru saja ditemukan. Sampah merupakan sisa material yang sudah tidak diinginkan ataupun sudah tidak digunakan. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Sampah telah menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi dan sehat bagi masyarakat, dan serta aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Kami melakukan wawancara kepada masyarakat di sekitar dengan tema keindahan lingkungan yang rusak akibat tindakan buang sampah sembarangan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kondisi sampah di lingkungan saat ini masih memprihatinkan. Masih banyak sampah yang berserakan karena dibuang sembarangan. Penggolongan jenis sampah anorganik dan organik juga masih jarang ditemui. Pengolahan sampah di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang dibakar, diangkut truk lalu dibuang ke TPA. Setiap hari jumlah sampah di TPA pasti akan meningkat. Gunungan sampah semakin tinggi sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Kondisi sampah saat ini sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas manusia. Kesadaran masyarakat agar peduli terhadap sampah harus terus ditingkatkan. Salah satunya dengan dibentuknya organisasi yang menangani masalah sampah. Namun organisasi ini masih jarang ditemui, sehingga sampah-sampah yang sebenarnya dapat didaur ulang tidak terurus dengan benar. Dari analisa yang kelompok kami lakukan, membuang sampah sembarangan berpotensi mengotori lingkungan dan dapat menyebabkan banjir jika saluran pembuangan got air penuh dengan sampah. Dalam pasal 31 huruf E, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Dengan pasal tersebut, kita seharusnya membuang sampah pada tempatnya untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Terkait kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah sampah, menurut kelompok kami, sampah belum dikelola dengan baik, sehingga masih banyak keluhan mengenai bau sampah yang dibiarkan menumpuk, pengelolaan di tempat pembuangan akhir yang masih berantakan, serta terjadinya banjir saat hujan akibat sampah menyumbat saluran air. Sampah merupakan masalah lingkungan yang masih sulit ditangani, karena bergantung pada kesadaran setiap individu dalam membuang sampah. Pengelolaan sampah masih jadi masalah penting di Indonesia yang belum terlihat titik terangnya. Banyak yang mengeluhkan kurangnya kerjasama masyarakat dalam menangani masalah sampah yang mengganggu keseharian masyarakat. Selanjutnya yaitu pencegahan, yaitu bank sampah, yaitu dibuat untuk setiap warga yang sudah menjadi anggota sampah tersebut harus menyetor sampah ke bank sampah. Selanjutnya yaitu tempat pembuangan sampah kolektif. Banyak yang sudah memiliki tempat sampah di rumah namun bingung kemana harus membuangnya, sehingga sungai atau lingkungan menjadi sasaran tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi sampah. Yang pertama, yaitu mengelola sampah atau recycle. Sampah dapat diolah menjadi kerajinan tangan ataupun kompos. Sampah berbahan dasar plastik seperti kemasan minuman saset ataupun sedotan bisa didaur ulang menjadi keranjang belanja ataupun berbagai kerajinan tangan lainnya. Sedangkan sampah organik dapat dijadikan kompos untuk menyuburkan tanah. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang. Selain itu, dengan melakukan kegiatan ini, maka dapat mengurangi sampah yang menumpuk. Kedua, menerapkan sanksi tegas. Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kemajuan kondisi lingkungan yang saat ini mengalami penurunan.
Banyaknya kerusakan dan pencemaran sampah yang terjadi di lingkungan disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dan tidak bertanggung jawabnya masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, untuk membuat warga jera dalam membuang sampah, maka dapat diterapkan denda. Contohnya, yaitu dapat dipasang papan-papan yang berisikan sanksi tegas, seperti sanksi denda atau sanksi pidana. Nah, papan tersebut dapat dipasang di daerah yang rawan menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan. Dengan begitu, masyarakat